Luke Shaw absen lama, Manchester United coba angkut Marc Cucurella. Ada gosip baru beredar seputar situasi bek kiri Manchester United. Erik ten Hag dikabarkan ingin memboyong Marc Cucurella dari Chelsea sebagai pengganti sementara Luke Shaw. Pada tengah pekan kemarin, Manchester United mendapatkan kabar buruk. Bek kiri andalan mereka, Luke Shaw harus menepi cukup lama karena mengalami cedera. Kabar terbaru mengatakan bahwa Shaw berpotensi absen hingga November 2023 mendatang. Alhasil Erik ten Hag meminta manajemen MU untuk mencari bek kiri baru untuk memperkuat tim mereka. Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU kini menjalin komunikasi dengan Chelsea. Mereka tertarik untuk merekrut Marc Cucurella dari The Blues. Situasi kiper Manchester United, Dean Henderson out, Altay Bayindir in. Klub Premier League, Manchester United nampaknya akan segera melakukan pergantian di sektor kiper mereka. Dean Henderson dilaporkan akan segera cabut dan ia bakal digantikan oleh Altay Bayindir. Sejak bursa transfer dibuka, Manchester United memang dilaporkan akan kehilangan Dean Henderson. Sang kiper ingin pergi untuk mencari jam bermain yang reguler. Henderson awalnya dikaitkan dengan Nottingham Forest. Namun sekarang, sang kiper dilaporkan mendekat ke Crystal Palace. Sky Sports melaporkan bahwa transfer Henderson ke Palace itu bakal terjadi. Manchester United sedikit lagi akan menuntaskan transfer itu. Erik ten Hag kecam start horor Manchester United lawan Nottingham Forest meski akhirnya comeback 3-2. Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak menahan kritiknya atas awal buruk timnya dalam kemenangan 3-2 atas Nottingham Forest. Manajer asal Belanda itu mengakui timnya melakukan kesalahan besar di awal pertandingan melawan Nottingham Forest setelah kebobolan 2 gol dalam 4 menit pertama di Old Trafford. Taiwo Awoniyi berlari dari garis tengah lapangan tanpa penjagaan untuk mencetak gol pertama sementara Willy Boly memanfaatkan kendurnya pertahanan untuk mengemas gol kedua. Manchester United perlahan bangkit lewat sontekan Christian Eriksen, selagi Casemiro dan penalti Bruno Fernandes memenangkan setan merah di babak kedua setelah Joe Worrall menerima pengusiran. United mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan tetapi belum menunjukkan performa yang meyakinkan, setelah meraih kemenangan 1-0 atas Wolves kemudian kalah 2-0 di markas Tottenham sebelum penampilan kacau melawan Forest. Namun, ten Hag merasa terhibur dengan semangat yang ditunjukkan timnya. Setan Merah akan mengunjungi Arsenal di matchday keempat Liga Primer pada 3 September. Brace penalti Olivier Giroud warnai kemenangan AC Milan atas Torino. Penyerang veteran asal Prancis itu melesakkan 2 gol untuk membantu timnya mengalahkan Torino di pekan kedua Serie A. AC Milan meneruskan laju bagusnya di awal musim dengan terkini mengalahkan Torino lewat skor 4-1, Minggu dini hari WIB tadi. Di pekan kedua Serie A yang digelar di San Siro semalam, rekrutan anyar Christian Pulisic membuka skor di menit ke-33. Sebelum itu disamakan per skor 3 menit berselang. Olivier Giroud mengembalikan keunggulan Rossoneri lewat penalti di menit ke-43, dan Theo Hernandez membuat tuan rumah semakin nyaman berkat golnya di masa injury time. Di pertengahan babak kedua Giroud menandai harinya dengan brace, lagi-lagi via penalti, untuk sekaligus membungkus 3 poin berharga. Hasil ini mengantar Milan ke puncak klasemen Serie A dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Mereka memimpin di depan Verona setelah unggul agresivitas gol. Milan akan bertandang ke ibu kota untuk melawan tuan rumah AS Roma. Pertandingan itu menurut rencana digelar di Stadio Olimpico pada Sabtu 2 September dini hari WIB mendatang. Belum nyerah, Real Sociedad nego MU lagi untuk transfer Donny van de Beek. Rumor transfer Donny van de Beek ke Real Sociedad nampaknya masih belum selesai. La Real dilaporkan masih mengupayakan agar gelandang Manchester United itu bergabung dengan tim mereka. Nama Van de Beek cukup ramai dikaitkan dengan Sociedad di musim panas ini. Sang gelandang diproyeksikan jadi pengganti David Silva yang pensiun di awal musim ini. Namun proses negosiasi ini dikabarkan sudah terhenti. Pasalnya Sociedad dan MU tidak menemukan kata sepakat terkait transfer sang gelandang. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa Sociedad belum menyerah. Mereka dikabarkan masih mencoba menego MU untuk transfer sang pemain. Arsenal cuma main imbang versus Fulham di Liga Inggris, Mikel Arteta akui The Gunners frustrasi. Arsenal hanya sanggup bermain imbang 2-2 melawan Fulham yang tampil dengan 10 pemain dalam laga pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024 di Emirates Stadium, Sabtu, 26 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat.
Arsenal sempat tertinggal lebih dulu dari Fulham lewat gol cepat Andreas Pereira pada menit pertama pertandingan. Namun, tim berjulukan The Gunners mampu berbalik unggul 2-1. Dua gol tersebut dicetak oleh Bukayo Saka lewat titik putih pada menit ke-70 dan Edin Kettiah 2 menit berselang. Dalam kondisi unggul 1 gol, Arsenal diuntungkan jumlah pemain setelah bek Fulham, Kelvin Bassey di kartu merah pada menit ke-83. Namun, bukannya mempertahankan keunggulan atau menambahnya, Arsenal justru kebobolan lagi pada menit ke-87 lewat kaki Joao Palhinha. Skor 2-2 pun bertahan hingga laga usai dan The Gunners harus puas dengan hanya meraih 1 poin. Tambahan 1 poin membuat Arsenal harus merelakan posisi pertama klasemen sementara diduduki West Ham. Meski punya nilai sama, Martin Odegaard dan kawan-kawan berada di posisi ketiga. Lionel Messi terlalu OP di MLS, terkini bawa Inter Miami gilas New York Red Bulls. Messi turun dari bangku cadangan di babak kedua untuk mengunci kemenangan Inter Miami di markas New York Red Bulls. Lionel Messi menunjukkan magisnya sekali lagi ketika Inter Miami menang 2-0 di markas New York Red Bulls, Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Dalam lanjutan MLS yang digelar di Red Bull Arena tadi, Messi disimpan di bangku cadangan bersama Sergio Busquets. Meski begitu, Miami mampu unggul di babak pertama lewat gol Diego Gomez di menit ke-37. Pelatih Tata Martino baru menurunkan duo ex-Barcelona itu di 1 jam permainan, dan Messi lantas mengunci kemenangan Miami berkat kerja sama brilian dengan Benjamin Cremaschi sebelum menjaringkan bola melalui tap-in. Kemenangan ini membuat Miami keluar dari posisi juru kunci, dengan mereka untuk sementara menempati urutan ke-14 wilayah Eastern Conference. Tim milik David Beckham itu sejauh ini baru mengumpulkan 21 poin dari 23 pertandingan, memimpin 2 angka di depan tim terbawah Toronto FC yang telah menjalani 26 laga. Sejak kedatangan Messi, Miami tidak terkalahkan di 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Bahkan, klub yang berbasis di DRV PNK Stadium itu memenangkan semua laga dan meraih 1 trofi. Mereka berpeluang menambah jumlah gelar jika mampu mengalahkan Houston Dynamo di ajang AS Open Cup pada 27 September mendatang. Inter Miami dan Messi akan menghadapi Nashville SC dalam lanjutan MLS pada Kamis 31 Agustus pagi WIB mendatang. Bek timnas Spanyol ini masuk bursa bek kiri baru Manchester United. Perburuan bek kiri Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk memboyong Sergio Reguilon dari Tottenham. Menjelang penutupan bursa transfer, MU memutuskan untuk belanja bek kiri baru. Setan Merah sedang mengalami krisis bek kiri setelah Luke Shaw dan Tyrell Malacia sama-sama mengalami cedera. Erik ten Hag sudah mulai memetakan sejumlah opsi untuk kebutuhan bek kiri mereka. Namun sang manajer dikabarkan hanya mencari solusi jangka pendek karena Shaw dan Malacia absen tidak terlalu lama dari tim mereka. Dilansir Manchester Evening News, MU kini mengarahkan radar mereka ke London Utara. Mereka tertarik merekrut Sergio Reguilon dari Tottenham. Gagal pindah ke Barcelona, Felix siap hengkang ke Arab Saudi. Joao Felix dikabarkan bisa pindah ke Arab Saudi jika keinginannya untuk hijrah ke Barcelona gagal terwujud. Salah satu klub dari Timur Tengah kabarnya telah mencapai kesepakatan untuk meminjam servisnya selama 1 tahun. Joao Felix kabarnya bisa pindah ke Arab Saudi setelah mencapai kesepakatan jika keinginannya untuk hengkang ke Barcelona tidak terwujud. Pemain Atletico Madrid tersebut telah dikaitkan dengan transfernya ke klub lain sejak tahun lalu setelah terpinggirkan dari skuad Diego Simeone yang membuat hubungan keduanya tidak bisa diperbaiki, dan sempat menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Chelsea. Bursa transfer di Spanyol akan ditutup pada 1 September mendatang, namun klub-klub Arab Saudi masih bisa merekrut pemain baru hingga 20 September mendatang. Menurut kabar yang dilansir AS menyebutkan bahwa Felix telah memiliki kesepakatan dengan Al Hilal untuk bergabung dengan mereka jika transfer pinjam ke Barca gagal terwujud meski Atletico Madrid ingin transfernya terwujud. Pemain 23 tahun tersebut ingin bergabung dengan Barca dan opsinya di Premier League sangat terbatas setelah masa baktinya di Chelsea mengecewakan, tapi kesulitan keuangan yang dialami oleh Blaugrana akan membuat transfer berdana besar sulit terwujud. Jadi incaran Liverpool, Leverkusen pastikan tak bakal lepas Piero Hincapié. Dalam beberapa hari terakhir Liverpool dikabarkan sangat berhasrat untuk mendatangkan bek andalan Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, pada bursa transfer musim panas tahun 2023 kali ini. Akan tetapi Leverkusen memastikan bahwa mereka tidak akan melepas pemain 21 tahun tersebut.
Piero Hincapié dianggap sebagai salah satu pemain penting di Bayer Leverkusen. Selain terbiasa bermain sebagai bek tengah, Hincapié juga bisa dimainkan oleh pelatih Xabi Alonso sebagai bek sayap kiri ataupun dalam peran yang lebih maju sebagai gelandang kiri. Menurut laporan dari Bild, Leverkusen akan membuka peluang untuk melepas sang pemain dengan nilai transfer lebih dari 70 juta euro atau setara dengan 1,16 triliun rupiah. Tingginya nilai transfer yang diminta klub berjuluk Die Werself itu tak lepas dari status kontrak sang pemain yang masih akan berlangsung hingga musim panas 2027 mendatang, setelah pada Februari 2023 lalu ia memperbarui masa baktinya.